Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 126. Oke lah, gak usah banyak memang-mimang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada episode sebelumnya, Mandala sudah berjanji jika dirinya yang akan melatih Muzhen untuk mempersiapkan pertarungan 3 bulan lagi. Muzhen yakin jika latihan yang akan diberikan Mandala pada dirinya nanti pasti bukan latihan biasa. Sebelum meninggalkan istana Jiuyu, Muzhen memilih untuk memeriksa tim cadangan 9 pengawal Jiuyu terlebih dahulu. Namun siapa sangka jika pagi ini Mandala malah pergi menemui Muzhen ke dalam istana Jiuyu. Hal ini jelas membuat pandangan semua orang mulai menunduk hormat pada penguasa wilayah alam Daluo yang telah datang. Mereka semuanya pada awalnya hanya mengetahui bahwa penguasa wilayah alam Daluo adalah seorang pria tua, namun tidak disangka bahwa itu hanyalah sebuah cangkang kosong yang di dalamnya diisi oleh seorang gadis kecil yang cantik. Tanpa basa-basi lagi, Mandala segera mengajak Muzhen untuk ikut dengan dirinya, dan tanpa bertanya lebih jauh, Muzhen pun langsung menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Muzhen sebenarnya masih tidak menyangka jika penguasa itu akan benar-benar melatihnya secara langsung. Karena setelah mengatakan omongan Mandala kemarin pada Jiuyu, gadis itu tidak percaya karena penguasa alam Daluo akan benar-benar meluangkan waktu untuk melatih Muzhen secara pribadi. Jiuyu yang sudah lama di alam Daluo ini jelas mengetahui jika dulu Mandala hanya akan memberikan para kaisar pelatihan dan juga sumber daya yang akan berpartisipasi di dalam pertempuran besar. Melihat kebaikan dari Mandala, Jiuyu hanya berpesan pada Muzhen untuk bersikap baik dan jangan sampai mengecewakan penguasa wilayah alam Daluo yang sudah bersedia secara pribadi melatih dirinya. Saat ini Muzhen dan juga Mandala tengah perjalanan berdampingan ke suatu tempat yang Muzhen sendiri belum tahu tempat apa yang akan dituju. Karena begitu penasaran, Muzhen pun memutuskan untuk bertanya, sebenarnya kita akan pergi kemana kali ini? Mandala yang mendengarkan pertanyaan seperti itu memilih untuk tidak menjawab, dan dia pun mengatakan, di antara generasi muda dari alam utara, aku yakin jika Liu Yan sudah masuk peringkat 5 besar. Menurut penglihatanku, pemuda itu sudah berada di level kekuatan tingkat keempat. Tapi kau jangan pernah bandingkan dia dengan Jinbei, karena pemuda itu masuk tingkat keempat hanya karena melakukan terobosan menggunakan sebuah ramuan. Mendengarkan ucapan dari seorang Mandala membuat Muzhen mulai bisa mengira-ngira seberapa kuatnya seorang Liu Yan. Mandala juga memberitahu pada Muzhen jika peserta yang akan ikut di dalam pertandingan kali ini lebih tua dari Muzhen dan dengan kekuatan yang jelas berada di atas Muzhen. Mendengarkan ucapan seperti itu, Muzhen hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda paham. Dia jelas tahu apabila semua orang hanya akan melihat akhir tanpa mengetahui seperti apa prosesnya. Mandala pada akhirnya mengatakan, dalam waktu 3 bulan ini kau harus mampu menembus tingkat ketiga untuk bisa ikut di dalam pertempuran naga dan Phoenix. Mendengarkan ucapan seperti itu, Muzhen jelas begitu terkejut karena dia belum lama menyelesaikan tingkat kedua dan sekarang sudah dipaksa untuk masuk ke tingkat ketiga hanya dalam kurun waktu selama 3 bulan saja. Dengan jujur, Muzhen berkata, tapi sepertinya itu akan sulit. Mandala pun segera menyela, dengan aku di sisimu, tidak akan ada hal yang sulit. Tak lama, perjalanan Muzhen dan juga Mandala mulai melambat. Tepat di depannya, Muzhen bisa melihat adanya sebuah pegunungan hitam dengan puncak yang megah. Ketika kaki dari Muzhen berpijak pada puncak itu, dia bisa merasakan kakinya seolah-olah terbakar rasa panas yang luar biasa. Namun jejak itu langsung berubah menjadi energi spiritual yang mengalir ke dalam tubuh Muzhen. Hal ini membuat Muzhen bisa melihat jika di dasar gunung hitam terdapat sebuah kawah dengan energi spiritual yang luar biasa. Tak lama kemudian Mandala mulai turun ke arah kawah itu. Hal ini membuat Muzhen mulai mengaktifkan energi spiritualnya dan kemudian mengikuti Mandala dari belakang. Semakin dalam, Muzhen mulai menemukan adanya sosok-sosok berbaju hitam yang ada di sisi dari kawah itu. Dengan cepat Mandala menjelaskan jika mereka adalah pasukan elit alam Daluo, yakni pasukan langit Daluo. Melihat para pasukan ini, Muzhen yakin meskipun jumlah mereka lebih sedikit
dari 9 pengawal Nether, tapi semangat juang yang dimiliki pasukan langit Daluo ini jauh lebih besar. Dan dengan cepat 4 orang mulai maju. Mandala memperkenalkan jika mereka adalah komandan tentara alam Daluo. Muchen hanya bisa takjub karena 4 pengawal ini telah mencapai tingkat kelima. Tak lama kemudian Mandala berkata sambil menunjuk magma yang berada di bawah sana. Tempat ini akan menjadi tempat pelatihanmu. Mata dari Muchen pun mulai menatap pada magma yang terlihat begitu panas hingga bergejolak. Dia jelas tahu apabila magma itu bukanlah magma biasa, dan itu jelas mengandung energi spiritual yang sangat panas. Dengan cemas, Muchen mulai bertanya, "Kau tidak ingin aku berlatih di dalam magma itu, bukan?" Mendengarkan pertanyaan seperti ini, Mandala menjawabnya, "Tentu saja kau harus masuk ke dalam sana agar pelatihanmu bisa maksimal. Kau lihat mereka, setiap hari para tentara berjirah hitam ini harus menahan panas yang ada, sehingga mereka berhasil menjadi pasukan terkuat di alam Daluo." Mendengarkan ucapan dari seorang Mandala membuat Muchen pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan pasrah, dan dia tidak berani menolak dalam hal ini. Tidak lama kemudian suara dari seseorang mulai terdengar. "Biasanya pasukan Daluo kami akan berlatih di panggung batu yang ada di magma itu. Hanya pasukan terbaiklah yang bisa memasuki kolam api dan memburu ular piton api roh." Mendengarkan suara seperti ini dari salah satu prajurit bersirah hitam jelas membuat Muchen terkejut, dan yang berkata adalah seorang komandan perempuan. Menyadari keterkejutan seperti itu, Mandala segera memperkenalkan jika gadis ini bernama Bingxin yang merupakan komandan ketiga. Muchen merasa takjub dengan kekuatan dari Bingxin, namun Muchen juga mulai kembali fokus dan bertanya, apa itu ular api spiritual? Setelah memperoleh persetujuan dari Mandala, Bingxin pun menjelaskan, ular api spiritual adalah hewan yang terbentuk khusus dari kolam api Daluo, dan dia bukan makhluk sejati melainkan makhluk yang tidak berwujud yang terbentuk dari perpaduan energi spiritual dan juga magma api itu. Bingxin kemudian mulai menjentikkan jarinya hingga seberkas energi spiritual mulai melesat menuju ke arah magma yang ada di bawah sana. Serangan itu membuat magma langsung meletup-letup hingga mengeluarkan seekor ular piton yang terbentuk dari api dan nampak ganas. Bahkan saat ini ular piton itu terus bergerak dengan begitu lincahnya hingga ekor-ekor dari ular ini mengenai magma yang langsung menyerang ke arah Muchen. Melihat hal seperti itu, Bingxin langsung mengangkat tangannya hingga energi spiritual mulai turun dan boom mengenai ular piton api. Energi ini pada akhirnya mengikat ular piton api dan membawanya ke hadapan dari Muchen. Tak lama kemudian magma itu mulai mengeluarkan bola cahaya merah yang mengarah ke depan dari Bingxin. Bingxin pun mengambilnya, lalu menyerahkan bola cahaya merah itu kepada Muchen sambil mengatakan, "Ini adalah sumsum api roh dan akan sangat berguna untuk kultivasimu. Namun ketika kau menyerapnya, tubuhmu akan merasakan sakit yang luar biasa." Melihat bola berwarna merah itu, Muchen awalnya ragu, namun akhirnya dia mencoba untuk mengambil dan memasukkan ke dalam mulutnya. Ketika bola berwarna merah yang merupakan sumsum api roh ini masuk ke dalam mulut dari Muchen, dia bisa mencium aroma magma yang mengalir melewati setiap meridian di dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual yang begitu cepat mengalir di seluruh tubuh dari Muchen. Hal itu membuat Muchen mulai memejamkan matanya dan kemudian membuka segel pagoda agung. Pemurnian ini hanya berlangsung selama sekitar 10 menit saja. Setelah selesai, Muchen pun membuka matanya dan dia bisa merasakan jika energi spiritual di dalam tubuhnya begitu meningkat drastis. Melihat adegan seperti ini, Bingxin dengan cepat berkata, "Kau saat ini baru memasuki tingkat kedua, jadi aku tidak memperbolehkanmu untuk memasuki kolam api Daluo dan berburu ular piton api roh. Sekarang kau masih belum memiliki kualifikasi itu dan aku menyarankanmu untuk berlatih di platform batu yang berada di tempat yang dekat dengan magma itu dan memasuki tingkat ketiga. Baru pada saat itu aku akan memberikan izin padamu."
Setelah mendengarkan hal seperti ini, wajah memelas dari Mujang melihat pada Mandala seolah-olah meminta tolong. Namun dengan tegas Mandala pun mengatakan, "Aku telah menyerahkan kolam ini pada para komandan yang berjaga. Jadi aku tidak bisa berbuat apapun tentang keputusan mereka, karena merekalah yang bisa menentukan layak tidaknya dari dirimu." Melihat penolakan seperti ini, Mujang dengan cepat melayangkan serangan pada magma yang ada di bawah sana, sehingga membuat seekor ular piton muncul sekali lagi. Dan dengan cepat ular itu ingin menyerang Mujang. Bingsin yang menyaksikan hal seperti ini tidak ingin membantu Mujang karena dia sungguh keras kepala. Melihat serangan seperti itu, tubuh dari Mujang mulai dengan cepat mengeluarkan energi spiritual berwarna keemasan, dan dia pun melayangkan sebuah tamparan. Telapak tangan emas pada saat ini meluncur yang kemudian menghantam tubuh dari ular piton api. Setelah ular itu berhasil ditangkap oleh Mujang, Mujang pun mengepalkan tinjunya yang kemudian membuat ular piton api ini berubah menjadi bola cahaya merah. Dan Mujang dengan cepat langsung memberikannya kepada Bingsin. Melihat adegan seperti ini, jelas para komandan serta prajurit lainnya di dalam tempat ini merasa takjub karena tidak disangka Mujang sangat kuat, padahal dia baru berada di tingkat kedua. Dengan cukup bangga, Mujang berkata, "Apakah aku sekarang memenuhi syarat untuk memasuki kolam api Daluo?" Tidak lama kemudian seorang pemuda bernama Tiesan yang menjadi komandan kedua mulai tertawa sambil berkata, "Pasukan yang cukup kuat." Mendengarkan hal seperti ini, Bingsin juga tidak protes, karena dia juga heran dengan kekuatan yang dimiliki oleh seorang Mujang. Dengan ringan, Mandala juga menambahkan, "Kalian jangan meremehkannya. Di dalam pertarungan sebelumnya dia telah berhasil mengalahkan Qin Bei yang berasal dari wilayah 100 pertempuran." Kata-kata ini jelas membuat para komandan di dalam tempat ini cukup terkejut, karena mereka mengetahui kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh seorang bernama Qin Bei itu. Mandala pun segera berkata pada Mujang, "Selama 3 bulan kau akan berlatih di dalam tempat ini. Dan setelah 3 bulan, ketika kau ingin pergi, maka kau harus berhasil menembus formasi naga api 9 yang telah aku buat di dalam kolam api Daluo. Jika kau tidak berhasil menembus formasi itu, maka aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari dalam tempat ini. Dan aku juga akan mengirimkan orang lain untuk mewakili alam Daluo kita." Mujang pun segera melihat ekspresi terkejut di wajah Bingsin dan juga yang lainnya. Menyaksikan hal seperti ini, Mujang tahu jika pasti ada yang tidak beres. Dia pun segera bertanya, "Ada apa emangnya?" Dengan cepat Bingsin menjelaskan, jika formasi itu adalah pos pemeriksaan yang telah diatur oleh penguasa wilayah sendirian, dan hanya sedikit orang yang bisa melewati formasi tersebut, sehingga mereka akan dipromosikan menjadi seorang komandan baru dari alam Daluo. Melihat hal seperti ini, jelas Mujang menjadi sedikit tidak percaya diri. Menyaksikan keraguan dari seorang Mujang, Mandala pun bertanya, "Apa kau takut? Jika hal seperti ini saja kau takut, aku khawatir kau tidak akan pernah memiliki sebuah kepercayaan diri ketika menghadapi lawan yang jauh lebih kuat." Mendengarkan ucapan dari Mandala, jelas Mujang tahu jika ada maksud yang tersembunyi dari perkataan Mandala itu. Pada akhirnya Mujang hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menyetujui berbagai syarat yang diajukan oleh Mandala. Menyaksikan hal seperti ini, para komandan jelas memiliki rasa hormat dengan Mujang yang sangat berani. Mandala akhirnya tersenyum puas, dan dia memerintahkan para komandan alam Daluo untuk melatih Mujang dan memberitahu latihan seperti apa yang harus pemuda ini jalani. Setelah melihat kepergian dari seorang Mandala, Mujang pun langsung berkata, "Selama 3 bulan ke depan tolong bimbingan dari para komandan senior." Mendengarkan perkataan seperti itu, mereka hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan ketika menyaksikan kedekatan antara penguasa wilayah sebelumnya dengan Mujang, jelas mengetahui hubungan seperti apa yang dimiliki penguasa wilayah dan juga Mujang itu. Mereka lebih seperti teman dan bukan atasan serta bawahan. Tiesan kemudian menjawab perkataan dari Mujang, "Mengenai kultivasi ini biarkan Bingsin yang menjelaskan padamu."
Jika kau masih tidak mengerti, maka carilah kita. Muchen hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya bertanya kepada Bing Xin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bing Xin pun menjawab, aku akan membawamu menuju kolam api Daluo yang lebih dalam. Di sana kau akan melanjutkan perburuan ular piton api roh untuk bisa mendapatkan sumsum api roh yang merupakan bola merah demi bisa mempercepat pelatihanmu. Apakah kau berani? Muchen hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam hal ini. Selanjutnya, Bing Xin kembali mengatakan, kau bisa menyelam sedalam 1000 kaki dan itu sudah mencapai batasmu. Karena jika kau memaksakan diri untuk masuk lebih dalam lagi, maka kau akan bertemu dengan ular piton yang jauh lebih kuat. Dan aku yakin kau tidak akan pernah bisa menghadapinya. Merasa diremehkan oleh seorang Bing Xin membuat Muchen meyakinkan diri sendiri bahwa dia pasti bisa. Lagi pula semakin tua umur ular, maka semakin bagus pula sumsum api roh yang dimilikinya. Dan itu juga jauh lebih murni. Mendengarkan hal seperti ini, Bing Xin jelas heran dengan sifat Muchen yang penuh kepercayaan diri. Karena pemuda itu tidak takut, dia pun memutuskan untuk mengajak Muchen ke tempat di mana Muchen akan bisa mendapatkan hasil panen yang begitu melimpah. Muchen pada akhirnya mulai mengikuti Bing Xin untuk memasuki lebih dalam kolam magma yang merupakan kolam api Daluo ini. Setelah beberapa saat langkah Bing Xin mulai menjadi pelan. Menyadari hal seperti ini, Muchen dengan cepat pun memperhatikan sekitar hingga dia bisa melihat ada begitu banyak ular yang bermunculan. Menyaksikan begitu banyaknya ular-ular ini, Muchen berkata, meskipun aku memiliki kepercayaan diri, tapi untuk menghadapi ular sebanyak ini bukankah terlalu sulit? Dengan cepat, Bing Xin berkata, kau hanya memiliki waktu selama 3 bulan untuk mengalahkan formasi naga api 9. Dan ini adalah satu-satunya cara yang paling efektif untuk membuatmu kuat secepat mungkin. Muchen hanya bisa menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa menolak lagi. Bing Xin pun segera mengatakan, kau akan berlatih di sini mulai sekarang. Jika ada yang ingin kau tanyakan, kau bisa datang bertemu dengan diriku. Tak lama kemudian, sosok dari Bing Xin pun meninggalkan Muchen sendirian. Dan Muchen pada akhirnya hanya bisa menatap magma yang begitu membara di depannya. Dan dia mulai menghirup nafas secara perlahan. Dia yakin jika dirinya pasti bisa melewati latihan ini. Muchen mulai memperhatikan keadaan di tempat sekitar hingga dia menyadari jika ada beberapa tempat yang memiliki fluktuasi lebih rendah, sehingga dia bisa memulai pelatihannya dari tempat itu. Tanpa ragu lagi, pada akhirnya Muchen pergi ke sisi itu hingga membuat beberapa ular piton yang ada merasakan kehadiran dari Muchen. Hal ini membuat magma-magma yang begitu panas pun mulai menyembur dan langsung menuju ke arah Muchen. Menyaksikan adegan seperti ini, ekspresi wajah Muchen masih terlihat tenang. Dia kemudian membentuk sebuah segel petir di tangannya. Kekuatan petir yang luar biasa ini telah langsung menyambar puluhan ular yang datang ke arah Muchen. Ular-ular itu dengan begitu cepatnya mulai terkena sambaran petir yang kemudian berubah kembali menjadi magma. Ledakan selusin ular ini yang lebih kuat mulai datang lagi ke arah Muchen dengan membawa energi spiritual yang jauh lebih besar. Menghadapi serangan-serangan dari ular piton api, Muchen tidak berani untuk lengah dan mulai mencoba mengaktifkan tubuh abadi matahari agung. Di bawah desakan dari Muchen, tubuh abadi matahari agung mulai menekan dan juga mengalahkan ular-ular piton api hingga akhirnya membuat ular itu kembali berubah menjadi magma. Namun beberapa ular yang telah mencapai tingkat ketiga masih bisa bertahan dari serangan tubuh abadi matahari agung. Meskipun ular-ular ini tidak memiliki sebuah kecerdasan, tapi keunggulan mereka terletak pada jumlah yang sangat banyak, sehingga setiap serangan yang ada begitu memakan konsumsi energi spiritual di dalam tubuh Muchen yang telah mengaktifkan tubuh abadi matahari agung. Setelah beberapa saat, tubuh abadi milik Muchen pun mulai meredup. Hal ini membuat begitu banyak ular mulai mendekat, sehingga dengan mudah Muchen menangkap dan juga melenyapkan mereka. Hal ini membuat ular-ular piton yang berusia di bawah 100 tahun
tidak ada lagi yang berani mendekati Muchen. Dan kali ini, ular-ular yang mulai mendekati Muchen usianya lebih dari 100 tahun. Bahkan ada yang telah mencapai 800 tahun. Karena serangan yang semakin berat dilawan, Muchen mulai merasa jika tubuh abadi matahari agung sudah mulai tidak bisa menahan serangan yang datang. Namun Muchen tetap memutuskan untuk tidak mundur dan dia terus maju. Detik berikutnya Muchen mengepalkan tinjunya hingga sumsum api roh yang telah dia dapatkan kini keluar. Menyaksikan hal seperti itu, Muchen dengan cepat membuka mulutnya dan juga memakan bola-bola berwarna merah ini. Pemurnian itu jelas membuat Muchen merasakan sakit yang luar biasa karena langsung menelan bola-bola merah itu yang telah didapatkan dalam jumlah yang cukup banyak. Saat ini energi spiritual magma mulai mengalir ke dalam tubuh Muchen dengan begitu derasnya hingga membuat seluruh tubuhnya mulai berubah menjadi kemerahan. Merasakan keadaan seperti ini, Muchen pun langsung memuntahkan cairan merah. Namun dia jelas merasa jika energi yang ada di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Merasakan adanya energi asing, seluruh ular piton yang ada mulai berkumpul dan kemudian mengepung tubuh dari Muchen. Bingxin yang sebenarnya selama ini menyaksikan pelatihan dari Muchen bersama dengan Tiesan dan juga para komandan yang lainnya, mereka pun menilai apabila Muchen terlalu gegabah. Mereka tahu jika awalnya Muchen memiliki kesempatan untuk kabur, tapi bocah itu tidak menggunakannya, malah mengundang lebih banyak ular piton api untuk datang. Bingxin kemudian memutuskan untuk turun dan membantu Muchen dari serangan ular-ular piton api yang ada. Namun ketika dia ingin turun itu, tubuh Dharma Karya yang awalnya terlihat redup dari seorang Muchen mulai kembali memancarkan sinar cahaya terang. Hal itu membuat Bingxin, Tiesan, dan juga para komandan yang lainnya pun mulai heran kenapa kekuatan spiritual Muchen bisa pulih dengan begitu cepatnya. Komandan Tiesan yakin jika Muchen pasti telah berhasil memurnikan sumsum api roh selama pertempuran berlangsung. Mereka tidak menyangka jika pemuda ini akan sangat berani memurnikan di dalam kolam dengan menahan rasa sakit selama proses pemurnian itu. Bingxin cukup yakin jika dalam kurun waktu 3 bulan Muchen pasti akan bisa menembus formasi naga api 9. Di sisi lain Muchen sudah mulai membuka matanya dan dia bisa melihat dengan jelas jika cahaya di dalam tubuh abadi matahari agung saat ini mulai bersinar dengan begitu cerahnya. Tubuh Dharma Karya tertinggi itu pada akhirnya mulai maju dan langsung menyapu seluruh ular piton api yang berada di sekitar tubuh dari Muchen. Karena serangan kali ini jauh lebih dahsyat, ular-ular piton api itu pun mulai hancur berkeping-keping dan mereka tidak lagi memiliki sebuah keberanian untuk menyerang Muchen. Para prajurit bersirah hitam dari alam Daluo ketika menyaksikan adegan seperti ini, mereka jelas heran kenapa pertarungan kali ini terasa lebih dahsyat daripada saat mereka melawan ular-ular piton api itu. Setelah melakukan pertarungan selama 1 hari penuh, Muchen mulai merasakan kelelahan sehingga dia memutuskan untuk keluar dan bersembunyi di dalam sebuah goa. Terlebih dahulu, Muchen kemudian memutuskan untuk mengeluarkan sumsum api yang telah dia dapatkan sebelum akhirnya akan dimurnikan. Tidak lama kemudian, sumsum api yang merupakan bola kecil berwarna merah itu sudah siap di depan Muchen dan dia memutuskan untuk duduk bersila, memejamkan matanya, dan Muchen mulai membentuk sebuah segel tertentu di tangannya sehingga dia mulai masuk ke dalam kondisi kultivasi. Muchen membuka mulutnya lebar-lebar yang kemudian sumsum api spiritual bersamaan dengan cairan spiritual tertinggi kini telah masuk ke dalam tubuhnya. Muchen semakin lama mulai bisa merasakan adanya fluktuasi yang membuat tubuhnya semakin menguat dengan cara yang luar biasa. 1 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Muchen masih terus mengulang latihan yang sama sebelumnya dan dia akan berusaha melawan ular-ular piton yang ada sampai batas maksimal kemampuan yang dimiliki. Setelah itu dia akan keluar dari dalam kolam lalu menuju goa untuk memurnikan sumsum api spiritual yang dia dapatkan serta memulihkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Melihat adegan seperti ini, jelas para komandan tahu jika Muchen itu memiliki tekad yang sangat kuat sehingga sangat dihargai oleh Mandala.
Bahkan hanya dalam kurun waktu 1 bulan Muchen sudah bisa membuat energi spiritualnya meningkat 2 kali lipat. Tapi siapa sangka jika hal ini masih belum cukup untuk membuatnya melakukan terobosan menuju tingkat ketiga. Selama ini Muchen telah berhasil mengalahkan ribuan ular piton api hingga membuat wilayah yang dulunya memiliki begitu banyak ular-ular piton api sekarang menjadi kosong. Saat ini mereka hanya bisa melihat adanya cairan-cairan merah bercampur dengan magma-magma api yang membuat ular-ular piton api enggan untuk mendekat karena tahu bahwa tempat itu sangat berbahaya dengan adanya Muchen. Karena merasa tidak ada lagi yang bisa diburu, Muchen pun segera naik ke atas kolam dan di sana dia bisa mengetahui jika wilayah itu sudah tidak memberikan efek apapun lagi bagi kemajuan kultivasinya. Hal ini jelas karena dirinya sudah terlalu terbiasa dengan energi yang berada di wilayah ini, sehingga Muchen sekarang memerlukan sumsum api spiritual yang jauh lebih kuat untuk bisa berkultivasi menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Muchen pun mulai berpikir di mana dia bisa mendapatkan manfaat yang besar dari kolam api Daluo ini, sehingga bisa melakukan terobosan dalam kurun waktu 2 bulan lagi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen akan berhasil menemukan tempat yang tepat untuk pelatihan selanjutnya? Dan bisakah dia benar-benar menembus level ketiga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobra Shop.